Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang mendambakan hidup di hari tua yang damai dan tenang. Kerja keras pun dilakukan sejak masih muda untuk mempersiapkan masa tuanya. Meski ada saja yang kurang beruntung, bahkan ada pula yang memang tidak peduli hingga menyia-nyiakan masa mudanya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan ini patut menjadi renungan untuk menatap masa tua. Segala sesuatu yang diusahakan untuk masa tua tentu akan menuai hasil. Namun mereka yang tidak beruntung di masa tua bukanlah tanpa sebab. Biasanya berbagai faktor yang dilakukannya di masa muda membuatnya susah di masa tua. Mereka yang tidak beruntung di masa tua biasanya banyak mengabaikan hal-hal penting di masa mudanya, padahal itu merupakan kunci hidup sejahtera di masa tua. Untuk itu, ada beberapa ciri-ciri orang yang susah di masa tuanya yang patut menjadi perhatian. Namun, dimohon untuk para sahabatku semuanya untuk menyimak video ini hingga akhir, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori sahabatku semuanya. Terima kasih. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang susah di masa tuanya. Yang pertama adalah menggampangkan hutang. Ciri-ciri pertama orang yang susah di masa tua, menggampangkan hutang. Orang seperti ini menandakan dirinya tidak memiliki tanggung jawab. Bila ia seorang muslim, tentu paham betul pentingnya membayar hutang, sebab hutang sangatlah jelas disebutkan dalam Islam. Sekecil apapun hutang harus dibayar. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, jiwa atau ruh orang mukmin itu tergantung oleh hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Lalu yang kedua adalah tidak memiliki keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat dapat memberikan kekuatan dan ketenangan hati di masa tua. Jika seseorang tidak memiliki keimanan yang kuat, maka mereka akan lebih rentan terhadap kesedihan dan keputusasaan di masa tua. Lalu yang ketiga adalah hidupnya selalu boros. Boros merupakan perilaku kebiasaan yang berlebihan dalam menggunakan uang untuk memenuhi keinginan yang tidak terlalu penting dan hanya untuk bersenang-senang saja. Sejak lama, bahkan masih kecil pun sering diingatkan oleh orang tua, yaitu jangan boros. Ketika diberi jajan pada waktu anak-anak atau saat sekolah, biasanya ada pesan dari orang tua agar uang digunakan dengan tepat dan jangan dihambur-hamburkan untuk membeli yang tidak perlu. Saat sudah dewasa, bahkan pesan pada masa kecil itu mulai terlupakan, sehingga penghasilan yang didapatkan setiap bulannya melebur begitu saja. Bahkan biaya kebutuhan primer pun bisa tidak terbayarkan karena tidak adanya perencanaan keuangan maupun tabungan serta dana darurat. Lalu yang keempat adalah pemikirannya menghabiskan uang hari ini, besok masih bisa dicari. Pola pikir seperti ini dipastikan akan menjerumuskan orang dalam kesengsaraan. Ia hanya berpikir untuk hari ini saja, besok masih bisa dicari lagi. Lalu, apa bedanya pemikiran seperti itu dengan apa yang dilakukan oleh seekor binatang mencari makan?
Ia hanya mencari makan untuk hari saja. Pada esok harinya kembali melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya. Tentu orang seperti ini tidak memiliki tujuan hidup, sehingga sudah jelas masa tuanya akan susah. Lalu yang kelima adalah selalu merasa tidak bersyukur. Orang yang selalu merasa tidak bersyukur akan selalu merasa tidak bahagia. Mereka akan selalu fokus pada hal-hal yang tidak mereka miliki, sehingga mereka tidak dapat menghargai hal-hal yang baik yang ada dalam hidup mereka. Lalu yang keenam adalah membeli sesuai yang seharusnya tidak perlu. Orang dengan pola pikir seperti ini banyak ditemukan di tengah masyarakat modern saat ini, membelanjakan uang pada sesuatu yang tidak diperlukan. Tentu saja ini bagian hidup yang boros, yang bermuara pada kesusahan di masa tuanya. Lalu yang ketujuh adalah menghabiskan uang untuk gaya hidup. Orang dengan karakter seperti ini biasanya tidak peduli dengan masa depannya. Ia hanya memandang pada kebutuhan saat itu saja. Saat memiliki uang, justru ia habiskan untuk memenuhi gaya hidupnya saja. Bahkan, ia rela berhutang sana-sini hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Orang seperti inilah dipastikan akan susah di masa tuanya. Ia tidak peduli akan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedelapan adalah tidak punya rencana untuk masa depan. Tidak punya tabungan, suka hidup boros, mengikuti gaya hidup dan lain sebagainya, merupakan orang yang tidak punya rencana untuk masa depan. Bagaimana ia akan menghadapi masa tuanya, sedangkan dirinya saja tidak memiliki rencana akan masa depannya. Lalu yang kesembilan adalah tidak memiliki orang yang merawat. Jika seseorang tidak memiliki orang yang merawat, maka mereka akan kesulitan untuk menjalani hidup di masa tuanya. Orang yang merawat dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, dan berpakaian. Kemudian yang ke-10 adalah tidak memiliki hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik dapat menjadi sumber dukungan dan kebahagiaan di masa tua. Jika seseorang tidak memiliki hubungan sosial yang baik, maka mereka akan merasa kesepian dan terisolasi di masa tua. Dan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas sudah jelas orang yang susah di masa tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat mempersiapkan diri untuk hidup di masa tua dengan nyaman dan memperbaiki ibadah-ibadah untuk bekal di akhirat kelak. Demikianlah para sahabatku semuanya, hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.